أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ka'bah merupakan bangunan suci di tengah-tengah Masjidil Haram di Mekah yang dijadikan sebagai kiblat sholat bagi umat Islam. Dalam sejarah Islam, Ka'bah rupanya bukan kiblat pertama yang dituju umat Islam saat menjalankan sholat. Lantas, di mana kiblat pertama umat Islam ketika menyembah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di kota lama Yerusalem. Sejarah mencatat, selain menjadi bagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Masjid Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Dalam beberapa riwayat disebut bahwa Allah memerintahkan sholat dan menghadap Baitul Maqdis untuk menghindari berhala. Ketika perintah sholat turun, Masjidil Haram belum berupa bangunan masjid dan Ka'bah, masih dipenuhi dengan berhala-berhala dan jumlahnya mencapai ratusan. Berhala-berhala tersebut disembah oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Apabila Nabi Muhammad melaksanakan sholat dengan menghadap Ka'bah, maka akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir Quraisy seolah-olah Rasulullah mengikuti mereka. Umat Islam menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat selama berbulan-bulan, bahkan hingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Beberapa riwayat menyebut Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai kiblat selama 6 bulan saja, tetapi ada pula yang menyebut bahwasanya selama 7 bulan saja. Nah, kenapa sih kiblat dipindahkan? Pada periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, muncul keresahan akan arah kiblat. Keresahan Nabi Muhammad dijawab Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Lewat ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Menurut para ahli tafsir, alasan kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram didasari oleh banyak faktor. Berikut diantaranya. Yang pertama, ejekan dari kaum Yahudi yang menuding Nabi Muhammad dan umat Islam mengikuti kiblat mereka. Yang kedua, Ka'bah dibangun oleh leluhur Nabi Muhammad, yakni Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi, dan itu menjadi sebuah tempat ibadah bagi manusia. Yang ketiga, keinginan untuk membersihkan Ka'bah dari aktivitas yang tidak membawa maslahat, seperti contohnya tempat penyembahan berhala, dan mengembalikannya sebagai pusat aktualisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keinginan Nabi Muhammad untuk menambah kemuliaan Masjidil Haram yang terletak di Mekah, kota kelahirannya. Perintah tentang peralihan kiblat ini turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sejak itu hingga sekarang, Ka'bah menjadi kiblat sholat umat Islam di seluruh dunia. Nah, itulah cerita singkat tentang perpindahan kiblat umat Islam pada zaman Rasulullah. Semoga video ini memberikan banyak kebermanfaatan untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.